Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 15. Setelah tembok selesai dibangun dan aku memasang pintu-pintu, diangkatlah para penjaga pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Tanggung jawab atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanania, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Kataku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat penjagaannya dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan belum ada rumah yang dibangun. Allahku menggerakkan hatiku untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu, kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dulu berangkat pulang. Dalam daftar itu, kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang pulang dari pembuangan. Mereka ini para tawanan yang dulu dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang dari bangsa Israel. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefatia, 372 orang. Bani Arak, 652 orang. Bani Pahat Moab, keturunan Yesua dan Yoab, 2.818 orang. Bani Elam, 1.254 orang. Bani Zatu, 845 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani Binui, 648 orang. The right man in the right place. Sahabat Alkitab, kalimat barusan menggambarkan sebuah keyakinan bahwa setiap orang dapat memaksimalkan potensi mereka jika berada pada lingkungan, situasi, serta tanggung jawab yang tepat. Mereka yang memiliki talenta untuk mengorganisasikan sesuatu tentu akan dapat memaksimalkan potensinya jika diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam bidang-bidang tertentu. Kepekaan untuk melihat potensi dari masing-masing orang itulah sebuah kemampuan yang perlu dilatih oleh setiap pemimpin. Inilah yang coba dibuat oleh Nehemia dalam bacaan kita hari ini. Nehemia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 15 menggambarkan momen setelah tembok Yerusalem selesai dibangun. Namun, Nehemia menyadari bahwa pekerjaan belum selesai. Ia tidak hanya membangun tembok, tetapi juga menetapkan penjaga untuk memastikan keamanan kota dan kelangsungan ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, diperlukan adanya penataan yang tepat akan sumber daya manusia yang tersedia pada saat itu. Pertama-tama, Nehemia menetapkan para penjaga gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa tembok bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu ibadah dan relasi yang lebih dekat dengan Allah. Selanjutnya, Nehemia mempercayakan kepemimpinan kepada Hanani dan Hanania. Mereka dikenal sebagai orang yang setia dan takut akan Tuhan lebih dari banyak orang. Terlihat bahwa Nehemia meletakkan kesetiaan dan rasa takut akan Tuhan sebagai kriteria utama.
Tak lupa Nehemia memberikan perintah untuk menjaga pintu gerbang dengan kewaspadaan tinggi, membukanya hanya saat matahari sudah tinggi dan menutupnya lebih awal. Keberhasilan menyelesaikan tembok kota tidak membuatnya lengah dan jumawa. Sebaliknya, sikap hati-hati dan waspada menjadi bukti keseriusannya terhadap keamanan dan keberlangsungan kehidupan umat. Membangun kota bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang orang-orang yang tinggal di dalamnya. Itulah sebabnya Nehemia menyusun daftar keturunan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa restorasi yang diupayakan oleh Nehemia bukan sekedar tentang bangunan kota, tetapi juga tentang komunitas dan identitas. Sahabat Alkitab, kecermatan juga kita perlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas serta tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Mari belajar dari Nehemia yang menyelesaikan tugas-tugasnya dengan berfokus pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Ia tidak melulu bicara soal kelemahan, melainkan mencoba untuk menggali potensi yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Kejelian melihat potensi tiap orang menjadi kunci untuk memaksimalkan hasil serta tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu, hendaknya segenap orang percaya belajar untuk berhikmat saat menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan atas setiap potensi dan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami untuk terus berusaha menggali dan mengembangkannya, agar kami bisa memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Berikanlah kekuatan dan hikmat untuk melangkah maju, serta hati yang rendah hati untuk selalu bergantung kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.